Halo sahabat Sandro Channel, berjumpa kembali dengan saya. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini kami ingin mencoba berbagi tips mudah menghitung umur siswa. Video ini kami tujukan kepada rekan-rekan kami yang masih pemuda atau yang masih belum paham lah caranya menghitung umur dengan menggunakan Excel. Bagi teman-teman yang sudah memahami, saya harap boleh disimak, boleh juga nanti diberikan komentar ataupun masukan di kolom komentar. Bagi Anda yang belum paham, simak sampai akhir, jangan dipotong, jangan di skip, supaya Anda memahami caranya. Ikuti langkah-langkahnya dari awal sampai dengan akhir. Sebentar lagi kita akan melaksanakan penerimaan peserta didik baru, khususnya SD. Ada aturan di mana siswa yang boleh diterima adalah siswa yang sudah berumur paling sedikitnya 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2020. Namun bisa juga diterima yang di bawah 6 tahun berusia 5,5 tahun atau 5 tahun 6 bulan sampai dengan 5 tahun 11 bulan. Namun harus didukung dengan surat rekomendasi dari psikolog yang menyatakan bahwa si anak tersebut telah siap untuk mengikuti pendidikan. Nah, kita fokus ke topik, yaitu menghitung umur seseorang dengan menggunakan Excel. Dengan trik ini, kita dapat menghitung umur dengan sangat cepat. Perhatikan nanti, ini ada seratusan lebih siswa, dapat kita hitung umurnya cukup dengan 10 menit saja. Nah, mari ikuti. Pertama, untuk menghitung umur harus ada 2 tanggal yang dibandingkan. Contoh, tanggal lahir harus dibandingkan dengan tanggal tertentu supaya bisa dihitung umurnya. Sebagai acuannya kita gunakan saja tanggal pembandingnya adalah tanggal 1 Juli tahun 2020. Ini tanggal acuan. Kita buat aja di sini judulnya tanggal acuan supaya jelas judulnya. Kenapa kita menggunakan tanggal 1 Juli 2020 sebagai acuan? Ya, karena memang ketentuan penerimaan peserta didik baru menyatakan berusia 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Maka acuannya 1 Juli 2020. Nah, jadi rumus ini nanti akan menghitung berapa tahun perbedaan antara tanggal lahir ini dengan tanggal acuan ini. Caranya sangat gampang sekali. Mari ikuti. Kita buat di sini. Di sini nanti kita buat hitung tahunnya, di sini bulannya, di sini harinya supaya jelas dia. Jadi kita pecah menjadi 3 kolom. Sebenarnya bisa dibuat 1 kolom, tapi agak rumit nanti rumusnya. Nanti kalian kewalahan mengikutinya. Jadi supaya gampang, kita pecah aja menjadi 3 kolom. Nah, di sini di kolom pertama kita akan menghitung berapa tahun. Kita klik di sini di barnya ini aja kita buat supaya jelas terbaca. Kita buat sama dengan. Ingat ya, teman-teman. Rumus Excel itu harus selalu diawali sama dengan supaya dia bekerja. Nah, setelah sama dengan, kita berikan rumus penghitung umurnya itu adalah date if. Kita buat huruf besar saja. Huruf kecil dan huruf besar sebenarnya sama. Cuman supaya lebih cantik, kita pakailah huruf besar. Date if. Lihat, rumusnya adalah date if. Kita buka kurung. Setelah buka kurung, kita klik tanggal lahir. Lalu kita beri titik koma. Kemudian kita klik tanggal acuan. Nah,
Jadi dengan rumus ini, dia akan menghitung perbedaan antara tanggal lahir ini dengan tanggal acuan ini berapa tahun bedanya. Nah, di sini saya menggunakan titik koma. Di beberapa komputer kadang dia tidak bekerja dengan titik koma. Itu tergantung daripada setting tanggalnya. Karena komputer saya disetting dengan region Indonesia, saya menggunakan titik koma. Tapi kalau komputer ini disetting dengan region Inggris, ini harus pakai koma. Koma biasa seperti ini. Nah, tapi karena ini region Indonesia, dia tidak bekerja, ini tidak aktif, buktinya tidak aktif di sini. Kalau dia tidak aktif berarti ini tidak berfungsi. Jadi kalau di format Inggris itu akan aktif. Ini akan berwarna. Nah, ini kita ganti dengan titik koma. Nah, lihat kembali diaktif di sini. Rumus ini akan menghitung jarak waktu antara tanggal ini dengan tanggal acuan. Lalu setelah kedua kolom ini diklik, kita berikan titik koma lagi. Lalu kita beri kutip pembuka, lalu huruf Y, lalu kutip penutup, lalu tutup kurung. Y ini adalah singkatan daripada year. Year itu bahasa Indonesianya tahun. Jadi dia akan menghitung berapa tahun antara tanggal lahir ini dengan tanggal acuan ini. Kalau kita enter, akan tampil hasilnya. 7 ini, seperti ini. 7. Berarti 7 tahun. Antara tanggal ini dengan tanggal ini adalah 7 tahun. Nah, supaya dia agak cantik sedikit, kita tambahkan keterangan tahunnya di sini. Caranya buat tanda dan, cara mengambilnya itu tekan shift di keyboard, tahan, tekan angka 7. Nah, ini akan berfungsi menambahkan karakter. Kita tambahkan, karena karakter yang mau kita tambahkan, kita buat harus dengan tanda kutip dulu. Lalu spasi, lalu kita buat tahun. Lalu kita tutup dengan tanda kutip, lalu kita enter. Nah, seperti ini hasilnya. 7 tahun. Kita buat dia rata tengah supaya cantik ya. Nah, ini dia. Berarti siswa yang nomor 1 ini berusia 7 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Namun dia tidak 7 tahun genap. Karena dia lahir bulan Agustus, sementara acuan kita bulan Juli, tentu bukan 7 tahun pas gitu ya. Ada berapa bulan lagi? Contoh kita hitung. Caranya kita klik lagi di kanan di sel ini, kita mau menghitung bulannya. Rumusnya masih tetap sama. Kita gunakan sama dengan huruf besar saja, that if buka kurung tanggal lahir titik koma tanggal acuan titik koma kutip pembuka, lalu kita buat karakternya adalah, ingat, YM, lalu tutup kurung. YM itu singkatan daripada year month. Month bulan, year tahun. Jadi dia akan menghitung berapa bulan dari sisa tahunnya. Nah, seperti ini. Kalau kita enter, hasilnya akan tampil di sini. Nah, 10 bulan. Jadi dia 7 tahun 10 bulan. Nah, supaya cantik kita tambahkan karakter bulan. Tutup kurung, tutup kutip penutup, enter. Jadi dia 7 tahun 10 bulan. Bisa juga kita cari berapa hari lagi supaya pas tanggal 1 Juli. Rumusnya masih sama, hanya kodenya yang di belakang yang berganti. Sama dengan kita klik di bar saja supaya kelihatan. That if buka kurung tanggal lahir
titik koma, tanggal acuan, titik koma, lalu beri kutip pembuka, lalu karakternya di sini yang harus diingat adalah MD, lalu kutip penutup, lalu tutup kurung. MD itu singkatan daripada Monday. Jadi dia akan menghitung selisih hari dari bulannya. Lalu kita enter. Nah, 12 hari. Supaya cantik, kita berikan juga keterangannya. Dan kutip pembuka, spasi, hari. Hari. Nah, lalu enter. Ini dia. Supaya cantik kita kasih dia rata tengah. Nah, judulnya kita buat ya, supaya keterangannya jelas. Umur. Oke. Jadi ini dia. Sudah dapat siswa yang nomor 1 ini. Yang bernama Clara Gultom ini. Pada tanggal 1 Juli tahun 2020 nanti, dia akan berumur 7 tahun, 10 bulan, 12 hari. Nah, sedangkan yang di bawahnya, kita tinggal mengcopy rumus ini di atas semua. Kita copy, Ctrl C, lalu kita paste ke bawah ini semua. Jadi, kita tidak capek lagi mengetik rumus. Tinggal copy yang di atas, lalu blok sampai ke bawah, sampai habis siswanya. Sampai ke bawah, kita bolak sampai habis, lalu kita paste, Ctrl V. Nah, ini dia. Nah, kan jelas dia. Nah, setelah kita lihat, Excel sudah menghitung umur daripada semua orang yang terdaftar di sini. Kita lihat berapa orang ini. Ada 145 orang. Cukup dengan waktu 5 menit, dia sudah selesai menghitung umur mereka semua. Jadi sangat membantu buat teman-teman yang ingin menghitung usia siswa. Setelah kita perhatikan, ternyata ada siswa yang usianya di bawah 6 tahun. Contoh, siswa nomor 4. Dia berusia 5 tahun, 9 bulan, 26 hari. Ada juga siswa nomor 9, berusia 5 tahun, 10 bulan, 12 hari. Ada juga siswa nomor 13, berusia 5 tahun, 6 bulan, 12 hari. Nah, dengan cara ini, kita sudah bisa mengidentifikasi siapa-siapa saja siswa yang harus melampirkan rekomendasi psikolog. Artinya yang prioritas adalah yang 6 tahun ke atas. Sedangkan yang 5 tahun 6 bulan sampai dengan 5 tahun 11 bulan, dia wajib melampirkan rekomendasi psikolog untuk diterima menjadi siswa SD. Nah, demikianlah teman-teman cara menghitung umur siswa dengan sangat gampang dan cepat menggunakan Microsoft Excel. Terima kasih teman-teman telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak yang mengetahuinya. Terima kasih. Salam Sandro Channel.